terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari Evangelium Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu waspadalah akan ketamakan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada apa dengan ketamakan? Dan mengapa Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan? Kita perlu memahami apa itu tamak. Kata tamak dalam Kamus Umum Indonesia memiliki makna selalu ingin beroleh banyak, loba atau serakah. Saudara yang terkasih, orang yang tamak orientasi hidupnya hanya berfokus pada harta dan kekayaan saja, bukan kepada Tuhan. Tujuan hidupnya untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, meski dengan cara serta jalan apapun. Yang penting harta, kekayaan, sekalipun jalannya dosa, tidak benar. Tuhan menjadi nomor 2, 3, bahkan 10 di dalam kehidupannya. Orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan kekayaannya. Selalu ingin mendapatkan bagian harta yang banyak, kekayaan yang terus-menerus bertambah. Namun hal itu tidak akan memberikan rasa puas kepadanya. Sama seperti ketika seseorang minum air laut, saudara-saudara. Semakin diminum, semakin haus. Dalam hidupnya selalu merasa kurang dan kurang. Akibatnya, orang yang tamak selalu berupaya untuk menambah kekayaannya dengan menghalalkan segala cara, tidak peduli apa itu benar dan salah. Orang yang tamak lebih fokus pada dirinya daripada orang lain. Kecenderungannya selalu berpikir egois. Yang penting dirinya, bukan orang lain. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan mengabaikan apa yang menjadi masalah serta kebutuhan orang lain. Masa bodoh kepada urusan orang lain. Inilah yang ada di dalam benak dan pikirannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata berjaga-jaga dalam kebenaran firman ini dan waspadalah, artinya ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini hal serius dan memerlukan perhatian khusus dari setiap orang-orang percaya. Baik orang kaya maupun orang miskin, keduanya bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu disadari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah mulai terjangkit ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaannya tanpa pernah bersyukur, maka dia juga telah terjangkit ketamakan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup manusia tidak bergantung pada harta yang kita miliki. Manusia boleh saja memiliki harta segudang, sebanyak apapun, tetapi harus disadari tetap bahwa kehidupannya itu tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Hidup manusia itu milik Allah. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetapi tidak akan bisa menambah usia seseorang barang sedikit pun.
Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketamakan? Tetaplah mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bukan mengandalkan hartanya. Artinya tetap berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidupnya dan berusaha agar harta yang dimiliki juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekayaan seharusnya tidak untuk dinikmati sendiri. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah kita sudah terjangkit akan ketamakan? Mari kita introspeksi diri kita. Ketika ketamakan sudah terjangkit dalam kehidupan kita, selagi masih ada waktu, mari kita bertobat. Namun ketika ketamakan sudah berkuasa dalam kehidupan kita, di mana kita tidak mau ada pertobatan, ingat, malapetaka akan menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajarkan agar setiap pribadi waspada akan ketamakan, menjauhkan diri dari ketamakan, tapi tetap mendekatkan dirilah hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam dosa, tetapi hari demi hari semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, izinkan para pendengar ketika mereka lemah, mereka yang mendapatkan kekuatan, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Kau percayakan kepada hamba. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya, berkati mereka di setiap usaha dan pekerjaan. Ketika ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, sehingga Bapa melalui jemaat-Mu ada banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap keluarga hamba-Mu, perempuan maupun laki-laki dimanapun berada Tuhan. Mari Engkau bersemayam dalam hidup mereka, sehingga ada kuasa yang terjadi. Terlebih Tuhan, saudariku yang lagi dalam keadaan sakit, Mama Ella, mari Tuhan bungkus dirinya, hidupnya dengan kuasa Tuhan, sehingga ada terjadi mujizat dan kuasa kesembuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu yang ada tinggal di mana, istriku dan anak-anakku. Jagai mereka, pagari mereka Tuhan dengan damai, pagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka Tuhan selalu terjaga, dan hidup mereka mampu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk situasi yang terjadi di negara kami. Berikan hikmat dan bijaksana Tuhan untuk setiap para pemimpin, sehingga mampu melakukan setiap kinerjanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan virus corona yang banyak melanda dunia ini, membuat banyak jiwa-jiwa iman kejut. Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak takut dan tidak kalah akan virus corona, tetapi tetap dengan Tuhan pasti bisa. Dengan Tuhan kami akan mendapatkan hikmat untuk menempatkan diri mampu di dalam kebenaran. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.